Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk mengikuti channel Damar Aji dan video-video yang saya munculkan di channel ini ya. Kali ini kembali lagi saya bakal membacakan zodiak kamu, dan kita sudah sampai di zodiak yang ke-9, yaitu Sagittarius untuk bulan November tahun 2020. Teman-teman Sagittarius silahkan merapat di sini karena nanti bakal saya bacakan apa saja peruntungan kamu, apa saja hal-hal yang harus kamu ketahui dan harus kamu hindari, pesan-pesan apa yang mungkin bisa kamu tangkap. Karena bagaimanapun Tuhan melalui alam semesta memberikan sinyal, memberikan tanda-tanda tentang apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu hindari, dan sebagainya seperti itu. Sagittarius untuk bulan November tahun 2020. Kita tarik energinya. Sagittarius untuk bulan November tahun 2020. Teman-teman yang kepengen private reading bersama saya silahkan aja. Pengen konsultasi ya, boleh konsultasi apa saja ya. Jadi banyak sekali program dari kita. Hanya gini, salah satunya ini hanya reading saja ya, ada hanya reading saja ada. Jadi hanya reading berarti dibacakan saja, dibukakan kartu, dibacakan, terus kemudian sudah itu aja, tanpa coaching, tanpa konsultasi, tanpa pencerahan. Yang kedua adalah reading and coaching. Jadi berarti kamu dibacakan, terus kamu mendapatkan pencerahan, konsultasi, coaching, dan sebagainya. Jadi lebih lengkap lagi. Terus kemudian juga ada hipnoterapi klinis ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa ada gangguan psikis, pikiran, trauma, fobia, ya, luka batin dan sebagainya, bisa silakan untuk, atau khawatir ya, khawatir berlebihan, ada rasa takut yang berlebihan, susah ngelupain mantan dan sebagainya. Itu kamu bisa nanti kita bantu untuk terapi hipnoterapi klinis juga ya. Secara online bisa juga. Oke, terus kemudian ada pembersihan energi, pembukaan aura, penguatan energi dan aura. Terus kemudian banyak sekali. Nanti silakan aja kamu bisa membaca di deskripsi yang sudah kita tuliskan di sana. Ada banyak program yang bisa kamu ambil. Oke. Sekarang kita kembali ke Sagittarius dulu untuk bulan November tahun 2020. Dan ini bersifat general ya. Masa berlakunya adalah sampai 5 bulan ke depan. Dua lagi. Yang pertama sudah ada Three of Wands. Wow, The Hermit keluar lagi, padahal kemarin di Scorpio juga keluar, sekarang keluar lagi. So, tidak ada yang kebetulan, semuanya terjadi, memang sudah ada desainnya, ada konsepnya. Sama seperti daun jatuh, tidak ada yang kebetulan. Sama seperti bertemunya kamu dengan pasangan kamu, tidak ada yang kebetulan. Sama seperti ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, tidak ada yang kebetulan juga. Asik. Oke. Siap-siap ya, kita bakal bacakan untuk Sagittarius untuk bulan November tahun 2020. Kita mulai dari kartu yang pertama, ada Three of Wands. Saya melihatnya begini teman-teman untuk Sagittarius ya. Di kartu pertama di sini ada kondisi di mana kamu sedang mengalami sebuah kegalauan nih kalau saya lihat ya. Ada perasaan galau yang cukup mengganggu, ada perasaan galau, gelisah karena kamu dihadapkan dengan pilihan ya. Dihadapkan dengan pilihan. Nah, Wands ini 1, 2, 3 ini menunjukkan bahwa kamu dihadapkan dengan kondisi yang menuntut untuk kamu harus memilih. Ya, baik ini masalah pekerjaan atau rencana-rencana yang kamu sedang lakukan ke depan atau sedang kamu planningkan ke depan, dan sekaligus juga mungkin ini ada hubungannya dengan asmara kamu juga. Ya, pilihan dalam hal ini tidak harus berarti ada orang ketiga nih terus harus memilih. Enggak, bukan begitu. Ya, pilihan itu bisa jadi lebih kepada mengarah kepada
ini lanjut atau tidak, gitu loh. Ini lanjut atau tidak. Itu kalau misalnya hubungannya asmara. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan pekerjaan, kamu harus memilih, kira-kira pekerjaan yang bagus itu yang mana? Ini, atau ini. Three of Wands, ini menunjukkan bahwa kamu dihadapkan dengan kurang lebih sekitar 3 pilihan. Kurang lebih. Bisa 2, bisa 3 gitu kan. Oke. Tapi nggak jelas, nggak mungkin 1, karena kalau 1 bukan pilihan gitu kan. Karena adanya pilihan berarti adalah lebih dari 1 atau 2. Oke, jadi kamu dihadapkan dengan situasi itu. Nah, situasi ini menuntut kamu untuk berpikir keras. Nah, tapi saya melihat kamu belum juga menemukan solusi meskipun sudah berpikir keras, ya. Jadi saran saya, kamu harus melakukan semacam mintalah kepada seseorang untuk coaching atau terapi atau konsultasi. Mintalah pencerahan kepada seseorang atau siapapun, ya. Karena saya melihat kamu butuh sekali teman buat ngobrol, gitu loh. Butuh teman untuk sharing, dan orang itu atau teman itu harus benar-benar yang paham dengan situasi kehidupan, paham tentang problem solvingnya, ya bisa membaca situasi dan kondisinya, ya. Oke. Jadi untuk yang pertama, secara hubungan asmara kamu, sepertinya kamu sedang dihadapkan dengan kegalauan, ya. Kamu harus memilih, gitu kan. Ada konflik-konflik masalah yang memang sudah terjadi sejak lama, gitu kan. Tapi pilihan yang lain juga begini, teman-teman. Kamu dihadapkan dengan pilihan, sekali lagi ya, pilihan itu bukan berarti ada orang ketiga, bukan loh ya, bukan. Maksudnya gini, kamu harus memilih antara pasangan kamu atau pekerjaan kamu. Karena satu alasan tertentu atau situasi dan kondisi tertentu, maka ini dihadapkan atau ini terjadi dan kemudian kamu dihadapkan dengan situasi itu, gitu loh. Ya, jadi ada situasi dan kondisi tertentu atau alasan tertentu yang membuat kamu harus memilih antara pekerjaan dan pasangan kamu. Tapi kalau saran saya, selama bisa dikatakanlah di handle semuanya, tidak ada yang dipilih tapi dipilih semuanya, kenapa tidak, ya kan? Kalau memang kamu sudah cocok dengan pasangan kamu, ya sudah. Meskipun di sini juga ada sedikit konflik-konflik dengan pasangan kamu juga ada, dan itu juga sempat membuat kamu bimbang, galau, mau diterusin atau tidak, gitu kan? Nah, saran saya, pertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan. Intinya gini, teman-teman, kalau mau memutuskan sesuatu, dipikir lebih dahulu, gitu loh. Bukan dilakukan dahulu, terus kemudian dipikir di kemudian hari atau di belakang. Nyesel, ya. Lu kebanyakan nyesel, tau gak sih? Yang jelas apa? Banyak hal-hal yang bodoh yang harus kamu lakukan, karena apa? Tidak dipikir lebih dahulu. Ini banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Jadi kadang-kadang sudah keburu nafsu, sudah nggak ada pertimbangan matang, gitu kan? Termasuk dalam hal apa? Hal bicara juga. Dalam hal bicara, pikirkan dulu sebelum bicara. Jangan sampai bicara kamu itu justru melukai orang lain atau melukai pasangan kamu sendiri, yang akhirnya adalah merusak suasana, merusak keadaan, dan bahkan melukai perasaan atau hati pasangan kamu sendiri. Kan sayang banget kan kalau sampai seperti itu. Jadi intinya apa? Pertimbangkan lebih dahulu sebelum berbicara, sebelum bertindak juga, supaya apa? Tidak ada penyesalan-penyesalan di kemudian hari, dan terhindar dari hal-hal yang konyol yang harusnya kamu lakukan, tapi kamu lakukan, gitu. Jadi terhindar dari itu. Oke ya, jadi itu gambarannya seperti itu. Nah, untuk Sagittarius, sekali lagi, pertimbangkan dengan matang sebelum kamu memutuskan hal itu. Kedua, Queen of Pentacles. Saya melihat di sini adalah kesejahteraan, ya. Pentacles itu lambang kesejahteraan. Bagaimanapun ada target-target yang memang kamu harus kejar, kamu harus raih, yaitu masalah di finansial atau di masalah pekerjaan, gitu kan? Karena begini, teman-teman, kalau saya secara pribadi, gitu kan, saran saya adalah begini: fokuskan terlebih dahulu pada masalah pekerjaan dan pada masalah finansial. Jadi kalau misalnya kamu galau, ya, karena adanya masalah dengan pasangan kamu dan sebagainya, kalau saran saya sih, udah fokus dulu ke finansial, fokus dulu ke usaha kamu atau pekerjaan kamu. Karena apa? Pekerjaan nanti ini kaitannya juga dengan apa? Dengan finansial kan, dengan keuangan. Ya, jadi fokus dengan pekerjaan dan fokus membangun pondasi keuangan yang kuat.
Karena apa? Kalau sudah punya pondasi keuangan yang kuat, secara keuangan bagus, sudah baik, sudah aman, otomatis apa? Perasaan kamu lebih tenang, lebih percaya diri, lebih pede menghadapi segala kehidupan yang ada di dunia ini, termasuk menghadapi lawan jenis kamu atau pasangan kamu dan sebagainya. Lebih pede deh, gitu loh, ya. Karena kalau misalnya kamu tidak kuat di finansial, satu yang jelas itu membuat kamu tidak terlalu pede, membuat kamu jadi semakin khawatir gitu kan, kadang-kadang merasa minder dan sebagainya seperti itu. Maka di finansial sangat penting untuk diperkuat, ya. Maka kartu ketiga, lakukan perjalanan-perjalanan atau kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang memang mengarah kepada membangun sebuah jaringan-jaringan usaha kamu, pekerjaan kamu dan sebagainya. Jadi fokuskan ke situ. Bangun jaringan-jaringan pertemanan yang memang lebih kepada menghasilkan suatu pekerjaan, bukan pertemanan yang sekedar nongkrong, dolan dan sebagainya, bukan gitu loh. Karena ini bukan zamannya lagi gitu kan. Karena apa? Itu pun juga harus kamu pertimbangkan teman-teman, masalah teman-teman kamu itu, ya. Teman-teman kamu seperti apa? Ya. Jadi kualitas teman-teman kamu adalah tergantung dari kualitas kamu sendiri juga. Jadi kalau kualitas kamu bagus, kualitas kamu keren, elegan, otomatis kamu akan bertemu dengan teman-teman yang sejiwa, yang satu frekuensi dan yang satu kualitas gitu loh. Karena kalau kamu kualitasnya bagus, otomatis teman-teman kamu, lingkungan kamu biasanya secara otomatis menurut hukum alam semesta, ya otomatis akan seperti itu gitu loh. Bangau tidak akan bercampur dengan burung gagak, ya. Burung burung perkutut tidak akan bercampur dengan burung raja wali dan sebagainya seperti itu. Jadi semuanya sudah melalui proses-proses hukum alam yang secara otomatis terjadi, ya. Nah, di sini relasi pertemanan kamu sangat harus kamu perhatikan betul gitu loh. Jangan sampai kamu kejebak ke dalam sebuah pertemanan yang maaf ya, tidak berkualitas. Pertemanan yang tidak elegan, yang tidak membawa kamu ke dalam sebuah kemajuan, buat apa ya? Lebih baik hindari. Dan bukan kita berarti milih-milih teman, bukan. Ya kalau milih teman memang harus gitu loh, ya kan? Karena demi kebaikan kamu juga. Kalau asal pilih teman gitu kan, asal pilih teman, asal kenal, asal berteman, asal bergaul, sementara tidak kamu lihat kualitasnya, itu adalah hal bodoh yang kamu lakukan. Ya, jadi supaya kamu tidak terjebak ke dalam situasi itu, otomatis kamu harus memilih teman yang sekiranya membawa kamu dalam kebaikan, oke? Membawa kamu dalam keberuntungan. Di kartu ketiga, ini menunjukkan bahwa two of wands ya. Kalau tadi 3 of wands, jadi 2 of wands, jadi berurutan tapi kebalik. Tapi intinya hampir mirip dan hampir sama, bahwa di sini kamu harus mempersiapkan diri untuk lebih maju, lebih berkembang dan lebih berkualitas. Ya, dan kamu mempersiapkan diri untuk melihat ke masa depan. Itu yang paling penting. Terus kemudian kartu keempat, The Hermit, di sini menunjukkan bahwa kamu harus melakukan perenungan, ya, melakukan refleksi diri, memperbaiki diri, membangun kualitas kamu, dan kamu terus belajar belajar sesuai dengan passion kamu juga. Jangan hanya asal belajar, tapi belajarlah sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan skill kamu, kesukaan kamu, dan bakat kamu juga. Karena itu akan memberikan dampak yang positif untuk kemudian hari. Nah, biasanya dalam rangka seperti itu ada banyak sekali gangguan. Seperti The High Priestess, di sini ada black and white, yang artinya adalah belajar saja atau mengejar duniawi saja tidak cukup gitu kan. Karena di sini ada hal-hal esoterik yang juga harus kamu pelajari. Nilai-nilai spiritual tentang kesadaran diri, keyakinan, keimanan, itu harus kamu pelajari juga. Supaya apa? Memperkuat batin dan jiwa kamu, memperkuat mental kamu, memperkuat keimanan kamu juga. Jadi The High Priestess menunjukkan bahwa adanya energi hitam dan ada energi putih di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam diri kita, ya. Makanya apa? Kadang-kadang kita ada konflik batin, mau begini atau begitu ya, gitu kan?
Nah, itu ada konflik batin gitu. Tapi kalau kamu sudah batinnya tenang, sudah kuat, sudah damai, maka suara-suara batin seperti yang muncul dalam diri kamu itu akan terdengar jelas, oh ini suara batin, ini adalah suara kebenaran. Bukan kegalauan, tapi kebenaran. Oke ya. Jadi teman-teman kurang lebih di kartu kelima seperti itu ya. Jadi apa ya, kalau boleh saya ambil kesimpulannya adalah di situasi yang tadi pertama kamu dihadapkan dengan kegalauan dan kebimbangan gitu kan. Tapi saran saya adalah bukan saran saya, bukan sekedar saran saya, tapi di kartu yang kedua Queen of Pentacles ini adalah mengajak kamu untuk kemudian fokus saja pada pekerjaan, fokus pada finansial dulu, bangun itu dulu gitu loh. Karena apa? Kalau sudah membangun itu semuanya, otomatis kamu akan lebih tenang, tenang, pede, yakin, dan lebih lebih pede lah yang jelas seperti itu ya. Ini kartu ketiga juga. Terus lakukan perenungan supaya kamu mendapatkan sesuatu yang memang baik dan kamu dibimbing oleh spiritual guide kamu juga, gitu kan? Dan buat teman-teman yang mungkin butuh bimbingan spiritual, bimbingan dari saya, seperti teman-teman yang lain juga yang sudah melakukan bimbingan bersama saya, silakan aja. Kamu boleh chatting ke WA saya, dan kita memang juga melakukan bimbingan spiritual. Ya, bagi teman-teman yang memang tertarik untuk menjalani atau mempelajari spiritual, silakan aja ya. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa merasakan ketenangan, kedamaian yang lebih baik, atau bahkan ada kekuatan-kekuatan yang nantinya akan muncul dalam diri kamu. Entah itu kekuatan pikiran, kekuatan batin, kekuatan kata-kata, kekuatan sugesti kamu dan sebagainya seperti itu. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan di bacaan yang singkat ini bisa memberikan semangat tersendiri buat teman-teman, bisa memberikan gambaran-gambaran yang berarti dan bermanfaat. Jika kamu memang kurang puas, silahkan aja kamu boleh private reading bersama saya dan bisa langsung chatting ke nomor ini. Ya, kita tunggu dan kita akan bantu. Ada banyak program di situ dan kamu nanti akan diurus dulu oleh admin saya untuk dibimbing cara-caranya dan teknisnya seperti apa. Nanti kalau sudah deal semuanya baru ketemu dengan saya di waktu yang sudah kita tentukan atau yang sudah ditentukan oleh admin. Oke? Jangan lupa untuk yang barusan mampir di channel Damar Aji, lakukan satu kebaikan hari ini dengan cara yang paling gampang, yaitu apa? Subscribe channel Damar Aji. Oke? Terima kasih. Saya Damar Aji. Sampai jumpa dan salam bahagia.